Saya bukan pencuri, saya bukan koruptor, Ya. ya. Saya bela negara. Kita Sulawesi Utara khususnya Minahasa ini Banyak yang bukan perang. oh sudah pernah. Ini adalah satu-satunya yang mendapat perintah maju calon gubernur di Sulawesi Utara. Hey people, salam sejahtera bagi kita sekalian, masyarakat Sulawesi Utara yang kami cintai dan kami banggakan. Di saat ini, MP Talk Manado Post kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia ini utusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan pada kesempatan ini di tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir di MP Talk untuk membahas bagaimana memajukan Provinsi Sulawesi Utara ketika Pak YSK ini dipilih untuk menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Selamat siang ya, selamat siang Pak YSK. Selamat siang, Pak. Ya. Sehat dan kuat ini ya Pak. Puji Tuhan, sehat selalu. Sudah siap bertarung ya? Pasti siap. Sangat siap. Ya, di kesempatan ini kami akan membahas ini seluruh calon gubernur. Kami tanyakan soal 3 hal ini. Nanti ada juga hal lain yang akan kita tanyakan terkait isu yang viral terkait Pak YSK. Pertama, topik bagaimana ketika dipercayakan masyarakat menjadi gubernur Sulawesi Utara, apa rencana yang sudah dipikirkan, sudah disusun, mungkin dituangkan dalam visi misi, rencana strategi untuk mensejahterakan, memajukan masyarakat dan Provinsi Sulawesi Utara. Ada 3 hal yang menjadi kebutuhan mendasar, dan ini juga menjadi penilaian seluruh dunia. Keberhasilan kepala daerah bahkan kepala negara diukur dari 3 hal ini, yaitu diistilahkan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Ada 3 kebutuhan mendasar itu, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan atau income per kapita masyarakat. Harapan kami, Manado Post sebagai media terbesar di Sulawesi Utara, ketika Pak YSK sudah dipercayakan oleh masyarakat menjadi gubernur 5 tahun dan kemungkinan 2 periode 10 tahun memimpin Sulawesi Utara, ternyata tidak membawa kemajuan. Pendidikannya begitu-begitu saja, kesehatan begitu-begitu saja, kesejahteraan masyarakat begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan. Nah, karena itu merasa perlu kami Manado Post menanyakan kepada Pak YSK apa strategi untuk memajukan di bidang SDM ini ya, pendidikan dan juga pelayanan kesehatan, dan juga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga masyarakat itu sejahtera seperti cita-cita konstitusi, yaitu menuju masyarakat adil dan sejahtera dan membawa kemakmuran bagi daerah kita dan untuk Indonesia emas di 2045. Jadi ini ada keterkaitan juga dengan program menuju Indonesia emas di 2045. Begitu juga provinsi-provinsi termasuk Sulawesi Utara harus berlomba-lomba memajukan daerah masing-masing untuk menunjang program pemerintah pusat itu membawa negara ini menuju Indonesia emas di 2045. Jadi mulai dari daerah-daerah. Oke, kita langsung saja kepada Pak YSK. Kita mulai dengan program yang pertama, pendidikan. Apa rencana yang akan dibuat Pak YSK 5 tahun atau mungkin 2 repelita, 10 tahun 2 periode memimpin Sulawesi Utara nanti? Apa rencana untuk memajukan dunia pendidikan Sulawesi Utara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang para pemirsa Manado Post. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang teman-teman kru yang ada di sini. Terima kasih atas
undangan dan waktu untuk saya bisa bertatap muka hadir di kantor ini ya. Yang kedua, tentunya dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang diberikan dan harapan-harapan ke depan tentang sosok atau seorang calon gubernur Sulawesi Utara 5 tahun ke depan. Kami memiliki visi, ya. Saya dan Pak Victor memiliki misi menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, berkelanjutan. Nanti kalau berkelanjutan itu bisa 5-10 tahun ke depan. Ya. Jadi kalau di 5 tahun ini saya pikir kita akan bahas habis-habisan 21 hari. Ya. Yang kedua, jabatan dari misi ini kami menggambarkan di 8 misi, ya. 8 misi dengan urean-urean yang lebih panjang, tetapi karena pertanyaannya adalah kita fokus kepada IPM, ya. Jadi saya akan fokus ke sana. Pertama, sumber daya manusia ini berangkat dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan kesejahteraan yang ke depan. Ya, sebenarnya sosial lah. Gitu. Ya. Jadi kita bicara sekarang bicara soal pendidikan. Karena itu semuanya berangkat dari kecerdasan manusia yang akan mengelola sumber daya lainnya, bahkan manajemen tentang bagaimana Sulawesi Utara ke depan. Kalau kita belajar yang lalu, ya, dulu sekian, bahwa Sulawesi Utara ini pernah nomor 3. Ya, IPM ya, Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara. Jadi cukup hebat ya. Hari ini yang saya lihat mungkin sudah masuk di urutan turun di 6 nasional, 5 atau 6 ya, di urutan 5 atau 6. Saya pikir ini masih bagus gitu, masih cukup bagus di dunia pendidikan. Cuman mungkin perlu pemerataan. Ya. Jadi tidak bisa hanya pendidikan itu dalam satu wilayah yang sudah mungkin cukup padat penduduknya. Di sisi lain ada wilayah-wilayah lain yang membutuhkan. Contohnya di Budamangun Raya. Ya, Budamangun Raya ini ada 5 kabupaten kota. Ya, kita tahu kan di sana tidak ada sekolah yang mungkin menjadi unggulan. Ya, atau universitas atau sekolah tinggi yang unggulan di sana, yang mengakibatkan adalah banyak masyarakat kita yang pergi dari kampung halamannya. Apakah dia datang ke Manado, Minahasa, bahkan ke Gorontalo dan ke tempat-tempat lainnya. Jadi ini akan cenderung kepada daerah nantinya. Bagaimana dia akan meningkatkan sumber daya manusianya sendiri untuk mengelola sumber daya alamnya yang ada di sana. Ya. Apapun pemerintah daerah atau pemerintah pusat, manakala dia membuat satu program di sana untuk memajukan masyarakatnya, ini kemana manusianya? Ya. Nah ini perlu kita cegah dengan pendidikan. Ya. Pendidikan di sana ini perlu kita urus. Mungkin perlu ada pemerataan. Ada cita-cita kami berpasangan dengan Pak Victor, kita akan membuat satu ekosistem pendidikan di sana. Ekosistem pendidikan ini kan dikelola oleh satu universitas, katakan gitu ya, atau perguruan tinggi. Di situ dibuat mahasiswanya, ya, kemudian dosen-dosennya atau pengajarnya, bahkan sampai ke tingkat ekonomi yang tersentralisir, sehingga yang dibilang ekosistem pendidikan ini akan meningkatkan ekonomi secara otomatis di daerah tersebut. Pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada lagi masyarakat sekitar sana yang harus meninggalkan kampung halaman. Ya, meninggalkan kampung halaman, dia harus merantau ke Manado, Minahasa atau Gorontalo, bahkan keluar dari Sulawesi ini, ya, untuk hanya dia kuliah ya, untuk meningkatkan sumber daya manusia. Biasanya kalau sudah merantau, sudah malas pulang lagi, Pak. Karena kita ketahui bahwa di Budamangun itu sudah disahkan di sana ada kawasan industri. Kalau ini nggak ditopang dengan sumber daya manusianya, ya, berangkat dari pendidikannya, maka kita akan ambil orang lain.
Ya kita belajar dari Jepang. Ya. Jepang penduduknya bukan makin bertambah, tetapi dia makin menurun. Nah, akibatnya dia harus mencari tenaga kerja di luar. Ya ini kita belajar di negara lain. Ya. Nah, di kampung halaman kita Sulawesi Utara ini kan penduduknya kurang lebih 2,5 juta ya. Kelihatan. Kalau kita DPT ya cuma 2 juta, nggak nyampe. 1,9 ya. 1,9. Jadi itu jangan sampai pergi dia. Ya. Jadi sebentar lagi orang mau lulusan pergi semua karena sudah terlalu padat. Apalagi di Minahasa ini universitas negeri kan ada 2 ya. Ada 5, ada Usra. Dia ada butuh juga tempat lain mungkin bukan universitas tapi mungkin perguruan tinggi yang setara. Jadi dibangun perguruan tinggi juga di Bomong ya? Ya, mungkin yang lebih fokus kepada fakultasnya. Iya. Fakultas apa yang dibutuhkan di Sulawesi Utara ini? Kalau di Bomong itu kan yang perlu kita tambah. Lumbung-lumbungnya Pangan. Mungkin Ya, fakultas tapi pertanian kan tidak juga. Ya. Faktanya lumbung pangan ini kita ekspor atau mendatangkan beras saja Impor 30% loh. Besar juga. jadi tak pulau kan. Ya, coba lihat datanya 30% yang masuk mendatangkan kita untuk beras. Belum yang naik. Target tidak lagi impor atau tidak lagi antar pulau dari daerah lain. Iya, Harus produksi dari Bomong untuk mencukupi. mestinya. Karena kita punya dam di sana. Potensi. Ada dapat, ada bendungan. Ya. Nah, bendungan ini kan tidak mengalir baik sampai ke harapan Tidak dimaksimalkan ya. Ya. Yang kedua, Pak, tenaga kerjanya sudah Malas jadi petani. sekarang coba lihat cengkeh. Cari memetik cengkeh saja, tidak ada lagi. Ya. Sudah sulit. Ya. Bahkan kalau dia ada pun harga cengkeh dengan harga operasional Iya. mungkin bisa lebih. Bahkan ada saya dengar beberapa kebun cengkeh tidak dipanen karena tidak ada tenaga kerja. Ya. Yang kedua, harga cengkeh tidak bisa membuat pemilik cengkeh itu sendiri punya doi, ya. Bahkan dia harus keluarkan doi untuk operasional itu. Nah ini yang kita sayangkan, ini yang kita jaga dari pendidikan tadi. Ya. Pendidikan ini diarahkan kepada mungkin lebih kepada spesialisasi ya. Ya. Kita bilang Keahlian. SMA, SMK kayak seperti itu. Sekolah keahlian. Di perguruan tinggi ya kita lihat fakultas yang dibutuhkan di sini apa? Iya. Apakah perikanan, apakah pertanian, ya apakah kedokteran, kan indeks kita juga nggak bagus juga untuk bicara kesehatan gitu. Ya. Ini yang perlu di bidang pendidikan Pak, dan kita mestinya ini di Sulawesi Utara ini kan pemakan daging. Ya kan? Cenderung cerdas Pak. Ya, cenderung cerdas untuk sumber daya manusianya ini. Tinggal bagaimana pemerintah ini mengembangkan. Nah, kalau kita lihat programnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ya untuk gizi, meningkatkan gizi ini sangat bagus sekali untuk di wilayah kita, karena kita masih juga punya stunting yang cukup signifikan juga begitu, yang kita perlu 19-20% ya kita perlu perhitungkan ya. Jadi program stunting, mencegah stunting ini dengan gizi yang dari Pak Prabowo Gibran, tentunya kita yang di bawah ini siap menerima itu untuk mencegah itu. Jadi program-program seperti ini kita tentunya untuk pendidikan. Ya. Jadi pemirsa, Pak YSK calon gubernur nomor urut 1, programnya untuk pendidikan terkait, jadi sangat tepat. Ini kan pendidikan berarti kalau di Badan Pusat Statistik ini indeks pendidikan diukur dari usia lama sekolah salah satu. Dan betul seperti yang Pak SK jelaskan, jadi ada beberapa daerah yang usia atau lama sekolahnya itu sangat singkat. Jadi seperti di Bomong Raya, dan ada tidak sempat disinggung tapi mirip itu Bomong Raya dengan daerah di Kepulauan Nusa Utara. Dan penyebabnya itu karena karena terkait lama sekolah, berarti yang lulus perguruan tinggi itu sedikit. Nah, sehingga solusinya di daerah itu perlu ada perguruan tinggi.
mungkin di Nusa Utara sudah ada tapi belum juga menyebar ke kepulauan lain. Jadi perguruan tinggi akan dibangun di Bolmong Raya, tentu di Kota Mobagu ya. Iya. Tetapi lebih spesifik lagi sesuai dengan kebutuhan potensi yang ada di Bolmong. Kalau Bolmong itu daerah Lumbung, ya misalnya ada perguruan tinggi yang fokus soal pertanian dan juga sekolah-sekolah kejuruan SMK di bidang pertanian ya, seperti itu ya Pak. Bisa pertanian, bisa perikanan toh. Ya betul. Karena Kalau perikanan di Nusa Utara mungkin. Ya, Di kepulauan ya. itu mereka nelayan hebat-hebat. Ya. Mungkin di sana ada sekolah perguruan tinggi atau SMK khusus perikanan ya. Dan mungkin di sana orang banyak menjadi sailorman Pak. Oh, iya. Jadi pelawat pelatihan kapal. Ya. Mungkin juga ada sekolah tinggi pelayaran ya Pak di daerah Kepulauan. Kalau di Bitung sudah ada di kami Bitung. Jadi itu konsep dari Pak ISK untuk meningkatkan pendidikan yang muaranya ini meningkatkan indeks pembangunan manusia yang sekarang ini posisi 6 tadi Pak ISK bilang sesuai data BPS, dan PSK juga sempat baca mungkin mundur ke belakang 10-20 tahun ke belakang itu sempat nomor 3 nasional. Jogja dan Jakarta. Saya juga pernah lihat Pak, malah pernah nomor 1 Pak. Pernah nomor 1 ya? Mundur lagi jauh ke belakang sekitar di 3 dekade lalu. Indeks pembangunan manusia Sulut nomor 1. Jadi provinsi DKI malah ibu kota Jakarta kalah. Saya coba telusuri penyebabnya, ternyata ada perubahan penilaian. Jadi Sulut itu nomor 1, bahkan pernah nomor 2, nomor 3 itu karena BPS masih menilai buta huruf dan melek huruf. Ya. Jadi di Sulawesi Utara menurut data BPS angka buta huruf itu hanya 0, sekian persen. Dan angka melek huruf itu 99%, nyaris 100%, yang membuat indeks pembangunan manusia Sulawesi Utara itu sangat tinggi. Tapi karena dirubah sekarang itu sudah dihilangkan buta huruf dan melek huruf, diganti dengan usia lama sekolah, membuat kita kalah sama tadi Jogja. Karena di sana banyak perguruan tinggi. Betul. Nah jadi betul Pak SK punya solusi itu bikin perguruan tinggi juga di sini. Hebat. Dan perguruan tinggi sini kalau bikin bukan hanya untuk masyarakat Sulawesi Utara, bisa juga provinsi sekitar. Dari Papua kan banyak kiblatnya, kalau sekolah datang ke sini. Sulawesi Utara. Iya, kalau mau kuliah orang dari Papua Barat, dari Papua, dari Maluku Utara, Gorontalo semua ada di sini. Sulawesi Tengah juga. Kalau Sulawesi Selatan mereka sudah punya. Jadi itu untuk pendidikan, atau ada lain lagi soal pendidikan Pak? Hanya fokus di perguruan tinggi ya, dan kejuruan tadi. Dan kejuruan. Iya, kalian. Kita lihat gini. Tadi kan kita konsentrasi di Bolmong ya. Iya. Bolmong ini kan sudah dinyatakan di situ, ditetapkan kawasan industri. Iya. Maka kalau dibilang kawasan industri, kita belum lihat bahwa industri apa saja yang akan ada di situ. Ya. Ini kita berharap kalau kita sudah tahu di situ apa yang akan dibangun untuk industri, maka ini SMK ini sangat diperlukan. Ya. Jadi manakala ini bangun, ini sudah lulus, tinggal masuk kerja ya. Ini juga mengurangi pengangguran yang terjadi saat ini cukup tinggi di Sulawesi Utara. Betul. Itu yang mungkin program. Ya, kalau itu bisa dikaitkan dengan pertanyaan nomor 3 sebentar. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan, ini juga terkait dengan pengangguran dan kemiskinan. Kalau masyarakat sejahtera, ada lapangan pekerjaan, itu bisa teratasi, kemiskinan dan pengangguran. Ya. Sebentar kalau Pak ISK jelaskan ya. Baik. Jadi kita masuk sekarang di soal kesehatan Pak. Ya. Nah ini kebutuhan mendasar juga manusia ini Pak. Jadi betul. apa program dari Pak ISK ketika nanti jadi gubernur di bidang kesehatan? Begini Pak Tommy, pemirsa sekalian, ada program Pak Prabowo dan Gibran ya terkait dengan kesehatan. Ya. Kesehatan yang prioritas saat ini kan mengatasi bagaimana pasien tidak untuk berobat tepat teratasi. Ya. Maka ada rencana untuk membangun rumah sakit yang berskala nasional, artinya semua alat ada di situ. Tidak harus dia dievakuasi ke rumah sakit pusat atau rumah sakit di Manado. Sekarang ke Penang banyak. Nah ini lebih parah lagi ke Penang. Nah ini konsep Pak Prabowo dan Pak Gibran ini untuk rumah sakit unggulan, rumah sakit yang berskala internasional ini juga akan terjadi di
Sulawesi Utara. Tentunya pasti kita akan sarankan Bolmong Raya. Ya, kenapa Bolmong Raya? Karena di sana juga belum ada rumah sakit unggulan seperti yang ada di Manado. Ya, Manado kan sudah ada dua yang top ya, yang cukup di Mino juga ada juga sentra medika yang cukup alat-alatnya cukup canggih juga yang mampu untuk mengatasi semua penyakit ini. Belum yang di kepulauan-kepulauan. Ya ini yang sama rumah sakit. Di membangun rumah sakit dan kepulauan. Ini sangat penting. Yang kedua, kebutuhan obat Pak, kita ketahui kan di kepulauan-kepulauan ini selalu alasannya meninggal atau tidak teratasi atau dievakuasi satu karena obat. Dan obat ini jarang ditemukan di sana atau tidak ada. Ini kita tidak tahu apakah memang sengaja tidak didistribusikan ke sana, ya, atau memang khusus adanya di kota-kota besar, yang mana itu seperti itu. Ini juga akan menjadi kajian kita juga terkait dengan kelangkaan obat di pelosok-pelosok. Yang ketiga ini terkait juga transportasi. Di kepulauan-kepulauan ini manakala ada sakit, ini kebingungan. Lebih baik di rumah daripada dia mati di jalan. Naik perahu. Nah, ini ada cara yang Apa cara itu? ada satu rencana begini. Saya kalau di gubernur nih, ya kan? Ada transportasi udara laut. Ya, saya sudah komunikasi juga mereka ambulans mobile. Bukan ambulan. Ini kan persoalannya kan ada antar kepulauan. Ya, penduduk kita juga banyak di pulau-pulau, ya. Kemudian dihadapkan dengan cuaca, ombak dan sebagainya itu mengakibatkan pasien ya malas untuk diantar ke rumah sakit terdekat. Karena dia harus menempuh berjam-jam naik perahu, ya. Belum tentu juga kalau itu ada. Sudah sampai di tujuan pun belum tentu ada pelayanan yang baik. Ya, salah satunya obat dan lain sebagainya. Jadi hanya pasrah saja kepada Tuhan. Kalau saja lebih baik, udah mati di tempat daripada mati di sana di tengah laut atau mati di tempat sana, kembalikannya juga masih pakai obat tradisional kayak masih biaya lagi betul. Jadi ada satu program saya punya nanti. ini bukan cita-cita nih Pak. Kalau saya jadi gubernur aja, kalau saya jadi gubernur, kalau enggak ya nggak jadi. Ya kan, saya punya rekan yang siap berinvestasi untuk membuat pabrik pesawat terbang amfibi. Nah, dibikin di Bolmong pasti. Di Bolmong, ya, karena di sana sudah dijadikan kawasan industri. Ya, pabrik pesawat ini bisa terbang dan mendarat di laut. Catalina Semacam itu, ya. Jadi dia penumpangnya cukup banyak, ya, tidak membutuhkan pelabuhan, ya, dia bisa dipakai untuk transportasi setiap hari, ya, dia bisa untuk udara dan laut bisa seperti itu. Ya. Ini salah satu solusi, salah satu solusi untuk mengatasi bila masyarakat memang nggak mungkin lah pemerintah akan membangun rumah sakit semua di pulau-pulau kan nggak mungkin. Tapi ada solusi lain adalah transportasi. Gitu. Bukan hanya kapal tradisional, tapi ada teknologi lagi yang bisa digunakan. Dan itu ongkos murah. Luar biasa. Itu cukup handal lah kalau untuk mengatasi hal tadi gitu. Misalnya kita berangkat dari Asia lah. Karena ini yang ada kelemahan saat ini gitu ya. Jadi pemirsa, sangat tepat penjelasan dari Pak YSK. Jadi solusi, karena memang di BPS juga Pak, indeks kesehatan ini diukur dari usia harapan hidup. Artinya makin panjang umur masyarakat Sulawesi Utara, berarti usia harapan hidupnya makin tinggi, otomatis IPM-nya naik. Nah, ini akan jadi rendah bila mana banyak yang meninggal. Maksudnya meninggal itu karena pelayanan kesehatan yang akses terhadap pelayanan kesehatan itu kesulitan, seperti yang Pak SK jelaskan tadi, masalah transportasi, dan itu sangat tepat. Memang daerah kepulauan kalau sakit itu ya tinggal kuat berdoa Pak, karena mau di rumah sakit jauh, sampai di rumah sakit juga Pak SK bilang tadi belum tentu
mendapat obat atau mendapat pelayanan kesehatan yang bisa membuat dia sembuh. Karena harus dirujuk ke mana lain juga Pak, di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kanto. Tapi dengan adanya solusi ini, ada transportasi laut udara, pesawat yang bisa mendarat di laut, pasien itu bisa langsung dilanjutkan ke Manado dan bisa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kanto yang paling canggih lah untuk alat-alatnya. Jadi solusi dari PSK itu meningkatkan pelayanan kesehatan seperti yang pemirsa sudah dengarkan tadi. Ada lain lagi soal kesehatan Pak untuk itu Pada prinsipnya memang rumah sakit juga. rumah sakit juga ya. Di Bolmong itu mau dibikin rumah sakit juga ya? Juga kita harus bangun. Oh iya. Mereka kalau sakit kan dikirim ke sini, kalau Iya. ke Gorontalo Pak. 45 jam juga Kasihan. kasihan. Jadi Kita harus harus ada seperti itu. RSUD atau ada investor swasta untuk bangun rumah sakit di sana Pak. Ini kan programnya Pak Prabowo punya, Pak Gibran. Tidak perlu diswastanisasi ya, Ya, sudah bisa ada yang pemerintah bangun. Kita juga minta aja sama beliau. Minta aja. Betul, ini tangan kanannya Pak Presiden, jadi bisa besar besar. mungkin Sulawesi Utara sangat berekspektasi, punya harapan besar. Pak ISK ini seperti dititip sama Prabowo harus memajukan kampung halaman. Sebentar ini sih nanti Pak ISK jelaskan itu ya soal dengan Pak Prabowo. Kita langsung. Yang ketiga ini Pak terkait dengan IPM itu soal kesejahteraan. Jadi bagaimana ketika PSK menjadi gubernur nanti, apa yang PSK mau bikin sehingga masyarakat ini bisa sejahtera, maju dan sejahtera dan makmur. Terima kasih Pak Tommy, pemirsa sekalian. Jadi sebenarnya harusnya sejahtera. Ya. Ya, kalau sumber daya yang ada ini dikerahkan dan diperuntukkan tepat, tepat sasaran gitu ya. Jadi kita berangkat dari apa yang kita miliki yang ada di Sulawesi Utara yang menghasilkan menjadi pendapatan asli daerah. Ya, karena pendapatan asli daerah ini akan diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakatnya asli. Ya, tidak ketergantungan dengan pusat gitu. Jadi kita harus bisa mandiri dengan apa yang kita miliki. Itu cita-cita kami. Ya. Kita berangkat dari pertanian Pak. Tadi mestinya kita menjadi lumbung pangan, tetapi faktanya kita harus impor beras 30%. Ya. Kita punya waduk yang bisa mendistribusikan air untuk lahan pertanian sehingga dia bisa menghasilkan sesuai. Nah ini karena irigasi yang mungkin rusak dan lain sebagainya mengakibatkan, atau memang nggak ada manusianya. Yang ketiga, area pertanian kan makin sempit Pak. Itu lagi. Gimana itu? Gimana? Kan makin sempit ini, karena kesadaran masyarakat kita ini bahwa dia mau beli serba cepat, instan yang serba cepat, instan ini kan anak sekarang kan sudah mulai begitu. Jadi ini yang kita waspadai juga, sehingga lahan yang mestinya peruntukannya untuk pertanian ini sudah berubah. Berarti harus diapain itu Pak supaya tidak terus ini? Kita harus lihat RT/RW-nya nanti. Iya, tata ruangnya. Ya, tata ruang. Ini nggak boleh. Ini kan bangun ruko atau pemukiman di lahan pertanian. Kita harus disiplin di situ. Ya, kalau 5 tahun sekali kemudian RT/RW ini akan menjadi evaluasi, pertahankan dulu bahwa lumbung pangan ini menjadi prioritas dulu gitu. Ya, supaya tidak lama-lama habis ini. Kalau kita lihat perumahan di mana-mana yang dia mau motong sawah satu dengan sawah lainnya, ya kan? Padahal mungkin bukan peruntukannya ini. Karena bikin rumah kan orang juga cari dekat air. Nah, sawah-sawah itu sawah-sawah dekat air semua. Jadi mereka ambil persawahan. Gitu. Jadi ini perlu juga nanti kita lihat RT/RW-nya. RT/RW-nya dipertegas. Evaluasi kan 5 tahun sekali, bukan berarti kemudian langsung dirubah Pak. Ya, karena kita harus punya cita-cita bahwa kita menjadi lumbung pangan di Sulawesi Utara ini. Harus dijaga ini. Harus kita jaga lahan. Ini karena kalau ini dikelola dengan baik, ini menjadi sumber daya alam yang memang menjadi PAD kita. Jadi sektor pertanian itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari perkebunan, ya kita lihat kebanggaan kita lah, kelapa ya. Di mana-mana ini kalau kita di udara lihat kelapa semua. Kita mau mendarat aja
Di Indonesia sulut Mungkin nomor satu ya. dengan Riau. Ya, nomor satu Riau, terus tiga mungkin di Natuna Pak itu kelapa ini. Di Kepulauan Riau lah ya. Iya. Kan Kepulauan Riau juga bagian dari Riau gitu. Oh iya. Sama tuh kelapa semua Pak. Jadi kalau lihat ke sulut kembali lagi 70% mungkin masyarakat kita tergantung hidupnya dari kelapa. Iya. Nah, apa? Ini yang tuh Pak. Kalau kita lihat deh, permisi sekali. Kelapa ini bisa semua bermanfaat. Iya, lambang sulut nyium lambang. Jadi kalau dari rantingnya saja sudah jadi sapu lidi. Iya, semua Bisa jadi tusuk gigi. Sudah banyak sekali yang bisa dimanfaatkan yang produk turunannya. produk turunannya dari kelapa itu sendiri. Belum kelapanya, belum serabut kelapanya, belum airnya, ya, belum batang pohonnya. Ini semua turunannya bisa dilakukan, Berfungsi semua. ya. Setahu saya kita juga ada tuh, Iya. turunannya sudah ada, tapi mungkin skala kecil masih ya, Iya. belum diperbesar gitu. Yang anti sulut ini, Industrinya sudah ada. Iya. Ya. Ini perlu dikembangkan lagi di bidang-bidang lain supaya distribusi panen menuju ke tempat pabrikan ini tidak tahu jauh. Gitu. Betul. Ya, karena ini infrastruktur kita ini tahu sendiri lah. Iya. Harus naik gunung seperti itu. Jadi sampai di pabrik sudah rugi dia. Iya. Ini yang akibatnya orang malas mengolah ini gitu. Sehingga orang yang punya uang saja yang mampu mengeksploitasi kelapa ini. Hingga masyarakat juga cuma merasakan faedahnya terlalu kecil. Tapi kalau ini dioptimalkan sebenarnya berangkat dari infrastrukturnya, kedekatan pabriknya, Iya, industrinya itu lebih bagus. Kalau kita lihat soal kelapa. Jadi mau industrialisasi ya, melanjutkan program yang sekarang, produk turunan kelapa. melanjutkan program Pak Oli ini sekarang ini saja sudah dilakukan. Sudah mengarah ke sana. Ya, cuman masih skala kecil gitu. Padahal kita 70% kebutuhan masyarakat kita berangkat dari kelapa itu. Iya, betul. Kehidupan mereka ini 70% masyarakat Sulawesi Utara bergantung hidupnya dari kelapa. Sehingga kalau kelapa ini Pak JSK akan perbaiki menambah industri produk turunan kelapa ini, dia ini bisa meningkatkan pendapatan income per kapita masyarakat Sulawesi Utara yang 70% bergantung hidup dari tanaman kelapa. Betul. Luar biasa. Industri apa yang ada di gambaran Bapak? Misalnya serabut mau dibikin apa untuk diekspor atau apa? Kalau berangkat dari tadi yang dari atas tadi, atas tadi kan ada sapu lidi, ada tusuk gigi, betul nggak? Iya. Turun ke bawah lagi kelapa tadi, serabut kelapa ini komputer masih membutuhkan serabut kelapa Pak. Betul. Ya masih ada itu, dan masih peruntukan yang lain masih bisa. Yang tradisional jadi keset, masih bisa dimanfaatkan di ekonomi kreatif gitu. Iya, betul. Ya. Kemudian kokonat itu kan juga dari situ juga. Untuk kecantikan juga dari situ juga. Kalau industri ini diadakan di sulut ini, kan ini juga akan meningkatkan PAD, tenaga kerja bertambah dan lain sebagainya. Ya, betul. Batang katakan. Di Bali Pak sekarang nyari kelapa susah mungkin. Di sana kan untuk membuat rumah-rumah banyak yang batang kelapa. Kan gitu ya, pemirsa. Jadi Katongi, dunia ini sekarang sudah pariwisatanya sudah back to nature, kembali ke alam. Ya, untuk kembali ke alam, dia mau yang tradisional semua, bukan yang bangunan yang beton dengan AC dengan listrik yang besar. Mereka akan kembali ke nature, kembali ke alam gitu. Pohon-pohon kelapa ini sangat dibutuhkan tuh untuk membangun resort dari pohon-pohon, karena dia umurnya bisa 10, 15, 20 tahun. Kelapa ini jadi cukup kuat ya dalam. Nah, kita kan lihat belum ada. Ya, kita lihat cenderung, saya kemarin beberapa hari yang lalu ke satu pantai, homestay kita masih homestay yang rumah mewah seperti itu, ya. Bukan homestay yang arah kepada back to nature itu, karena pinggir pantai itu lebih bagus gitu, membuat seperti itu.
tinggal bagaimana SOP Ya. di homestay itu sendiri, gitu. Betul. Kebersihannya, airnya, MCK-nya, sebagainya. Itu Ya. yang dibutuhkan dari Batam. Ya. Pak Jenderal, saya sempat baca juga pemerintah pusat ini lagi penelitian atau mungkin sudah tahap uji coba ini bioaftur, dan maksudnya bahan bakar apa itu dicampur dengan minyak kelapa. Apakah bisa dengan minyak kelapa dalam? Sudah sempat terpikir untuk bikin itu? Karena kalau bisa ya ini bisa mensejahterakan juga petani. Kita akan lihat nanti ya, karena ini Ya. kan terkait dengan SDM kita juga. Ya, SDM kita ini. Jangan hanya kelapa sawit, kelapa dalam Ya, juga. jangan sampai nanti kita Bisa. juga kita adakan SDM kita tidak siap begitu. Tetapi itu juga bisa kita manfaatkan apabila ini kan kalau kita bilang go green ini. Ya. Ya, ini go green ini. Iya. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Dan kita akan kaji kembali nanti kalau Iya. memang kemampuan ini bisa dialihkan. Iya, iya. Cuma jangan sampai juga yang tradisionalnya hilang juga, Pak. Karena semua ini kebutuhan mungkin masih kurang juga itu. Betul. Kalau itu dikelola baik, gitu. Iya, iya. Ya. Industri tambah, ini kita mungkin kekurangan. Oke. Ya. Nah, jadi Jangan sampai kita ekspor apa, impor apa. iya, jangan. Jadi MPPOL dari Pak YSK salah satu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memakmurkan masyarakat itu dengan fokus mensejahterakan atau melihat industri turunan dari tanaman kelapa. YSK punya data 70% masyarakat Sulawesi Utara itu bergantung hidupnya dari tanaman kelapa, sehingga kalau kelapa ini diseriusi oleh pemerintah nanti dipastikan itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara yang 70% bergantung hidup dari kelapa. Ini Pak SK, ada satu lagi. Ini kan komoditi andalan ini kelapa. Iya. Ada lagi cengkih. Iya. Apakah terpikirkan untuk mengurus cengkih ini supaya ya mungkin kalau kelapa 70%, cengkih juga ada kan petani itu punya kebun, di dalamnya ada kelapa, ada cengkih. Iya. Jadi sudah termasuk di dalamnya mungkin 60% mungkin cengkih juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Gimana bisa sekali ya? Sulawesi Utara itu terkenal cingke. Iya, iya. Kalau kita di Jakarta kita tanya, cingke ada di mana? Sulawesi Utara. Ya. Ini pelajaran kita SD dulu, begitu tuh. Oh ya. Sulawesi Utara terkenal Allah, Kepala dan kopra. kopra, Iya. atau cingke. Nah hari ini cingke, kasihan. Iya. Kita juga punya cingke, tapi kita mau panen karena harganya tidak sesuai. Yang kedua, dan tukang untuk mengambil, Iya. nyari tenaga kerjanya susah. Ini yang nanti ke depan. Iya. Kita ketahui kan kalau kita ekspor kan mahal. Iya. Luar negeri kan mungkin 1 jutaan. Juta per kilo. Kering. Kering ya. Coba kalau di kita kasih kesempatan petani-petani ini, kita ajari bagaimana mereka mengekspor. Ekspor langsung. Langsung mereka. Ya tentunya kita harus ajari bagaimana. Ada pendidikan lah ya. Iya. Ada pendidikan yang untuk menyiapkan petani-petani ini mengekspor berkualitas, yang juga asal ekspor, karena di luar kan juga melihat kapasitas cingkeh kita ini kan terbaik Iya, iya, terbaik dunia. di dunia. Jadi jangan juga dia asal-asal hingga menjatuhkan harga cingkeh itu sendiri. Ini memang harus ditata. Iya. Pemerintah harus ambil bagian, ambil peran penting di situ untuk pengelolaan cingkeh ini. Yang kedua adalah kendalam. Kalau kita tidak jual kendalam sendiri, ini jangan juga dikuasai oleh hanya seseorang saja atau Pedagang mengumpul. bukan dia salah satu itu, ada pedagang atau pengepul atau Iya. pabrik, bahkan Pabrik, ya. pabrik rokok gitu. Betul. Jangan juga mendominasi, membuat dia kebun sendiri, Monopoli, mengakibatkan Iya. si petani cengkeh sendiri itu tidak bisa Oh, untuk penemuan gitu. Ini banyak contoh ya, bukan yang cengkeh, kalau kita lihat di Kalimantan, di Iya. Sumatera, Iya. soal kelapa sawit, dan masyarakat kan dikasih lah. lahan-lahan untuk panen.
dia senang tuh waktu mau panen harganya tinggi sekali. Untuk panen harga rendah. Dan ini mengakibatkan juga masyarakat frustasi. Ini juga dikembali ke Sulawesi Utara. Cingkeh Saat panen. saat sebelum panen udah tinggi sekali. Begitu pas panen harga ini yang membuat frustasi masyarakat kita. Karena permainan pedagang bisa, ya, atau mungkin juga mereka sudah malas dengan jawaban-jawaban yang ini Mekanisme pasar. mekanisme pasar dan pusat. Ya, kita nggak tahu juga pusat mana ya. Ya kan? Ini kalau jawaban pusat ini pabrik rokok artinya ya mungkin ya. Jawa semua itu. Pabrik rokok ada di Jawa semua, di Jawa sana semua. Kalau pabrik pindah ke sini sayangnya kita nggak punya kebun. Di sini pernah ada pabrik rokok juga. Topas ya. Jadi ini yang perlu kita jaga bersama ya. Bagaimana harga cingkeh ini bisa minimal stabil dulu. Di angka mana harga cingkeh bisa stabil ini? Ya tentunya Harus 200 Pak. ya 200 otomatis pertanyaan saya itu masyarakat Sulut masih sejahtera. mampu itu kalau tinggi 100. Masih sejahtera itu. Masih Tidak sejahtera. ada lagi orang nggak mau panen cingkehnya. Ya kan? Mereka panen. Panen cingkeh karena akan menambah tenaga kerja juga di sini. Sekarang petani pemetik itu nggak mau karena 5.000 Pak sekarang 1 liter untuk biaya memetik. Jadi mereka lebih memilih jadi ojek online, Kuli bangunan juga. kuli bangunan. Iya. Lebih banyak duitnya. Kuli bangunan 200.000 Pak. Tapi kalau harga cengkih 200.000 per kilogram kering, Ya. otomatis biaya pemetik itu bisa jadi 10.000 sampai 20.000 per liter. Pasti banyak itu pemetik. Banyak itu. Itu Ya. sarjana-sarjana juga pasti Metik juga. Metik. Kita pun metik juga. Walaupun kita di kebun kita petik kalau untuk beli rokok. Nah, jadi itu bagaimana ke depan Bapak YSK harus kita stabilkan harga sesuai harapan ya, harapan. stabil 150 Ya, lah. stabil. Ya, sesuai harapan. Sebelum panen di sini sempat 125.000 Pak. 3 bulan lalu pas panen turun di bawah itu tinggal 90.000, sekitar 90.000. Jadi turunnya sekitar 40.000 itu turunnya. Jadi hampir setengah dia anjlok. Ya, cuma kalau kita pelajari Pak ini, jadi kalau kita lihat, kita dengar gitu ya, ini bukan karena apa ya, karena penguasaan Permainan pedagang itu. pedagang yang di lapangan saja. Ya. Karena seperti Pak Yeska bilang tadi, nanti setelah panen itu sekitar bulan Desember, Januari, Februari tidak ada lagi cengkeh di kebun, di petani tidak ada, cengkeh semua sudah di tangan pengumpul, Baru mahal. baru dia naik Pak di atas 100. Jadi yang menikmati ini harga bukan petani tetapi pedagang pengumpul. Kalau saya jadi gubernur Pak, nanti saya belanjakan 200.000, saya simpan. Nah itu Pak, Dulu kita jual rame-rame. apa di apa istilahnya Proteksi. proteksi. Pemerintah bayar dulu, bayar dulu. nanti setelah naik pemerintah jual ke pabrik rokok, iya kan? Bisa sih harganya. Itu lebih bagus. Pak. Iya. Jadi masyarakat percaya diri dia dengan apa yang dibuat Ya. di kebunnya dia, Ya. ya, sehingga sandaran hidup ke depan tuh masih bisa diukur sama dia. Betul. Saya bisa hidup, saya bisa belanja ini, belanja Ya. itu, bisa menyokolakan Ya. anak, ya kan, Ya. dengan harga yang tadi kalau dia hidupnya dari singkeh. Gitu. Betul. Ini yang perlu pemerintah hadir untuk melindungi rakyatnya biar lebih sejahtera. Betul. Nah ini kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4 ini terkait dengan Bapak Presiden. Kami lihat kan di video yang viral itu Pak Prabowo itu sudah berdiri ya Pak Yeska ya di apa itu di stadion itu atau di Gelora apa itu? Bung Karno. Bung Karno. Pak Julius ya berdiri, Pak Julius langsung berdiri. Tolong bangun kampung halaman saya, Sulawesi Utara maksudnya. Nah, jadi masyarakat yang nonton itu pasti punya harapan besar Pak Prabowo yang orang Banguan itu, putra juga Sulawesi Utara itu akan membangun Sulawesi Utara lewat Pak Julius yang dipercayakan untuk menjadi gubernur di Sulawesi Utara.
Sehingga masyarakat termasuk juga dalamnya petani tadi yang Pak Yunus sampaikan 70% petani kelapa dan ciki, tentu mereka sangat berharap harga-harga komoditi andalan ini akan naik lewat campur tangan dari pemerintah pusat. Ya, kalau cuma sekelas juga gubernur yang Pak SK jelaskan tadi, saya kurang yakin, karena ini mau protek harga ini tuh. Betul. Bahkan ya mungkin masyarakat sini petani itu sudah berpikir bagaimana supaya Pak YSK juga singgung tadi, pabrik rokok ini tidak monopoli. Maksudnya mereka tidak membuat kebun cengkih juga. Tapi ini di satu sisi pabrik rokok juga pembayar pajak terbesar di Republik ini, tuh. Jarum, gudang garam dan lain sebagainya. Gimana cuma sekelas gubernur mau atur ini pabrik rokok, tentu tidak mungkin. Jadi butuh presiden ini. Kalau presiden perintah, apalagi sekelas Pak Prabowo yang kita kenal sangat jelas begitu, mampu untuk membuat aturan atau memerintahkan ini pabrik-pabrik rokok ini untuk memperhatikan ini petani cengkih yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya kan ya, cengkih dan kelapa. Gimana ini Pak YSK, maksudnya meyakinkan bahwa Pak YSK ini memang dipercayakan oleh Pak Prabowo, selain yang sudah video beredar itu, dan akan memperjuangkan harapan petani kelapa tadi dan cengkih supaya ada campur tangan dari Pak Presiden, sehingga masyarakat di sini yang mayoritas petani kelapa dan cengkih itu bisa hidup sejahtera 5 tahun dan seterusnya ke depan. Silakan Pak Esa, bagaimana ini? Ya, Pak Tobi dan pemirsa sekalian, visi misi kami ini berangkat dari visi misinya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Ya. Kenapa? Karena saya dari Gerindra. Saya ketua DPD Gerindra, juga calon gubernur Sulawesi Utara. Tentunya kita akan tegak lurus dengan pusat atau Bapak Presiden terpilih saat ini, Bapak Prabowo dan Gibran. Itu di visi misi kami dihadapkan, disesuaikan dengan kewilayahan apa yang ada di Sulawesi Utara ini. Ya. Kita melihat dari semua program-program Pak Prabowo, kita turunkan ke visi misi kami ini, maka saya yakin dan benar bahwa apa yang akan kita kerjakan pasti akan mendapat restu. Kenapa? Dibandingkan langsung presiden, kita tegak lurus. Ya, satu garis komando yang tentunya mengalirnya cepat, tidak harus belok-belok. Kalau gubernur terpilihnya orang yang dipilih oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto dalam hal ini. Nah, soal kemarin di beberapa waktu lalu di Senayan, kita ada apel kader Gerindra dari 200, mungkin ratusan ribu ya gedung itu. Di situ Pak Prabowo menanyakan calon-calon gubernur Aceh siapa, diri, ya. Terus mengenai Jakarta diri, terpotong lagi Kalimantan, gitu, sebut satu-satu. Sulut, itu Sulut, kan nggak sampai Sulut juga tuh. Yunus, nama ya. Kaget juga waktu itu, kita lagi dulu kan. Orang tidak Sulut, jadi beliau sampaikan, Julius, kamu asli mana? Ibumu asli mana? Bukan saya asli mana? Ibumu asli mana? Kemudian saya jawab, Minahasa. Belum nanya Minahasa mana, saya jawab, Kakas. Kakas tukang makan, makan banyak. Kemudian beliau titik dalam pembicaraan itu, aku titik kampung halaman ibuku. Ya, itu pesan presiden terpilih. Dan nanti Oktober tanggal 20 akan dilantik. Ya, kalau bahasa itu kalau bagi saya perintah. Perintah. Karena saya satu-satunya yang mendapat perintah maju calon gubernur di Sulawesi Utara. Dengan bukti B1 KWK. B1 KWK-nya tidak diberikan kepada calon-calon lain, hanya YSK dan Victor. Jadi nggak ada lagi yang
sudah pasti karena perintah jelas. Iya. Karena hari ini kita dengar ya pihak sana, pihak sini mengaku kami perintah Prabowo, kami perintah Prabowo, kami bersama Prabowo, kami ya iyalah kan presiden, Iya, iya. ya kan? Ini presiden terpilih, gitu. Iya, betul. Tapi yang mendapat perintah langsung, baik lisan tertulis hanya Julius dan Victor, Oke. baju calon gubernur Sulawesi Utara. Untuk apa? Melanjutkan cita-cita yang diharapkan Bapak Prabowo dan Gibran, Iya. membangun Sulawesi Utara maju sejahtera untuk Sinabung. Itu dia. Oke. Itu Pak ya. Luar biasa. Jadi memang Jadi jangan terpercaya dengan Iya. omongan lain atas perintah Prabowo kami dengan ya iyalah beliau presiden yang nggak ngelawan, Iya, iya. masa mau melawan kan gitu. Tapi yang mendapat perintah langsung Iya, iya. ya mendapat surat perintah Iya. bisa KWK hanya saya dan Victor. Siap. Jadi masyarakat Bapak pemirsa sudah dengar. Jadi ini tapi masyarakat sebetulnya sudah tahu siapa kepercayaan dari Pak Prabowo. Ini kan Pak Julius ini beredar di masyarakat memang tangan kanan lagi, bukan cuma orang kepercayaan apa, tapi dan itu sudah lama ya pertemanan dengan Aduh, Pak dari Prabowo. Letnan. Gimana coba ceritakan Itu dari hubungan Letnan. Pak Prabowo Oke, jadi. bisa sangat dipercaya oleh Pak Prabowo. Saya tugas di Kopassus. Jadi dari lulus AKB, saya ditempatkan di Kopassus, latihan komando, kemudian saya ditempatkan di grup 1 Kopassus. Tahun berapa itu tahun? Itu tahun 88 saya lulus, 89 saya latihan komando, 90 saya masuk di Kopassus Merah. Jadi 89 itu latihan komando dulu, Pak Romi. Ya. Kalau nggak lulus ya nggak bisa masuk Kopassus. Latihan komando itu latihan Kopassus sebenarnya. Baru kita disematkan balik merah, baru saya tugas di grup 1 Kopassus di Serang. Nah grup 1 ini di mana Pak Prabowo berada. Ya. Satu-satunya grup yang Pak Prabowo ada di situ. Walaupun di saat itu beliau sudah pindah ke Bandung ya. Iya. Di Letnan 1 itu saya baru bertugas bersama-sama beliau. Dan satu satuan, satu komando beliau, ya, tugas bersama dan sering mendapat perintah dan sering bersama-sama dengan beliau. Dari Letnan 1 kemudian ya sampai sekarang ya. Ada waktu itu ada lain-lain juga yang maksudnya seangkatan dengan Pak Julius yang dipercaya atau disayang sama Pak Prabowo, atau cuma Pak Julius saja yang kalau jadi andalannya Pak Prabowo waktu? Ya menurut saya cuma saya ya. Cuma Pak Julius ya? Ya menurut saya kan. Kenapa? Mungkin karena sama orang Manado atau orang Minahasa? Satu kampung kami. Satu kampung. Dulu kan Langungan itu kan Kakas. Oh iya, satu itu Langungan Kakas. Langungan itu Kakas. Bisa Timur ya. Kita sama-sama mami saya dan mami Pak Prabowo kan hanya bersebelah rumah saja. Oh. Nggak jauh-jauh dari iya. Langungan dan Kakas. Saya Kakas Tongalat dari dekat sekali. Hanya sawah yang mau. Sawah, betul. Jadi di samping satu kampung, kami sama-sama korban merah. Iya. Dan penugasan berkali-kali kami sama-sama gitu. Dan terakhir saya pensiun di Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan beliau. Ya, dan menjadi asisten khusus juga setelah pensiun. Ya. Ada lain juga di kesatuan itu di banyak Pak. banyak. Kopassus teman-teman kita Sulawesi Utara khususnya Minahasa ini Banyak yang mungkin. tukang perang. Oh, suka perang. Ini orang Minahasa ini tukang perang. Senang di Kopassus mereka gitu. Ikan yang dirikan juga itu kan kesatuan orang Minahasa. Jadi itulah ciri khas Sulawesi Utara ini, khususnya Minahasa ini memang senang dia. Iya. Tapi ke depan mungkin ada program untuk lebih banyak lagi putra-putra Sulawesi Utara untuk dimasukkan ke TNI, terlebih khusus Angkatan Darat dan masuk di Kopassus ya. Ada kepikiran seperti itu. Ini kadang-kala ada yang salah-salah juga kan, biasa kita ingin membawa. Iya. Ini juga nggak mau menyarankan juga sama masyarakat. Di TNI itu ada kuota, jumlah penduduk, Oke. jumlah penduduk dan
kota yang akan dididik nanti. Nanti dibagi kota-kota itu. Jadi kalau penduduk kita 2 juta ya jangan berharap juga dapat 100, nggak mungkin gitu. Persentase. Ada keseimbangan lah. Betul. Nah ini Pak Julius tadi Pak Julius kan cerita bagaimana kedekatan dengan Pak Prabowo sambil karena saking percaya Pak Prabowo sama Pak Julius ditugaskan juga ya ke tugas-tugas namanya pasukan khusus ini Pak. Ada tugas-tugas khususnya. Saya juga sempat dengar berita yang beredar ada tugas-tugas negara itu seperti masalah di Ting-Ting pasukan pasukan mawar atau apa namanya coba Pak Julius jelaskan ya untuk klarifikasi kepada masyarakat Sulawesi Utara soal pasukan mawar yang terkenal dengan kasus-kasus penculikan orang ya di zaman itu dengan Pak Prabowo. Tolong Pak Julius jelaskan supaya masyarakat dapat informasi yang benar soal Begini, pasukan mawar. Pak Tommy dan pemirsa sekalian, Timur-Timur, Papua, dan beberapa daerah lainnya, petugasan saya bahkan luar negeri ya. Selalu Kopassus atau TNI yang bertugas pasti akan menghadapi hal-hal yang tentunya ada pertaruhan bisa mati atau hidup, menang atau kalah, gagal atau berhasil. Ya. Nah dalam dunia intelijen juga sama tuh, penugasan tertutup yang tidak boleh orang lain tahu begitu. Ya. Nah ini tadi dipertanyakan soal isu yang sudah beredar. Ya. Begini, pemirsa sekalian, ini pilkada saya berharap pilkada yang harmonis, kita yang damai, ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membongkar yang itu yang sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau saya senang pertanyaan ini, Pak Tommy, untuk saya mau menjelaskan kepada masyarakat Sulawesi Utara, bahkan maaf ya Pak Jenderal saya senang sekali pertanyaan itu, karena begini. Ini peristiwa 98 sebenarnya, bukan di Timur-Timur, di Jakarta. Di Jakarta, sorry. Ya. Bahkan 98 ini kan bukan hanya berlaku di Jakarta saja, nasional. Ini sifatnya nasional yang dimana masyarakat pada umumnya, mahasiswa, ya, dan tanda kutip oknum-oknum, bahkan luar negeri, ya, ingin menjatuhkan kredibilitas presiden atau pemerintahan saat itu. Ya, bahkan menurunkan presiden saat itu, yaitu Pak Soeharto. Ya. Saya sebagai Kopassus yang berdinas di intelijen, yang mendapat tugas untuk mengamankan negara dalam konteks waktu itu di wilayah ibu kota, ya, bahkan bisa terlibat, ya, karena cenderung kita mengamankan DKI Jakarta, di mana presiden dan istana negara ada di sana, ya, dan gedung MPR pun juga di sana. Dalam perkembangan situasi di mana eskalasi politik semakin tinggi, semakin panas, ya, kemudian hampir tidak ada yang mengatakan untuk situasi itu bisa dicegah. Situasi itu harus dicegah. Kenapa? Karena semua komponen masyarakat, khususnya mahasiswa waktu itu, ingin menurunkan Soeharto. Saya TNI atau ABRI waktu itu, politiknya adalah politik negara. Politik negara dalam konteks begini. Kalau siapapun presidennya di sini, itu harga mati bagi kami untuk mengawal menjaga mereka. Apapun alasannya, ya, kami akan jaga sampai mati pun. Mungkin presidennya salah, kami akan jaga. Karena itu komponen politik. Jadi politik negara ya kami kita jaga. Siapapun presidennya, mau dari partai apapun, dia salah mau dia salah benar, presiden ya, karena ada proses, bukan people power, ada proses hukum. Undang ini kan ada undang-undangnya, jadi tidak bisa juga seperti itu.
maka pada proses eskalasi politik yang semakin tinggi dan bukan hanya di ibu kota tetapi seluruh provinsi di negeri ini ya membutuhkan memang inisiatif para pemenang ya, khususnya ada di DKI. Saya tetap jaga bahwa tugas saya ada di Jakarta, masa harus mengamankan Jakarta. Belum ada gejolak memang, tapi ada indikasi yang meningkat yang mengarah kepada people power tadi. Bahkan kita sudah deteksi tokoh-tokohnya yang di belakang layar, ya, tokoh-tokoh yang di lapangan, dan tokoh-tokoh yang operasional. Ini kita sudah tahu semuanya. Untuk mencegah itu tidak terjadi, ini kadang-kala para komandan-komandan lapangan, ya, bahkan prajurit di depan itu berinisiatif untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Maka yang saya lakukan dan teman-teman mengambil secara paksa orang-orang yang akan terlibat dan membahayakan situasi ibu kota saat ini. Ya, ada 9 orang yang kami amankan dan itu tidak mahasiswa, mereka mantan mahasiswa, bahkan mereka pekerja, bahkan mereka tokoh-tokoh politik. Ya. Nah, cenderung di 98 itu, maaf, ini ada ekstrem kanan, ekstrem kiri yang bergabung di situ, ya, tajam untuk bagaimana Soeharto itu menjatuhkan chaos, ya, juga cantik. Itu harapan mereka. Bagi kami yang di lapangan itu nonsen, kami harus jaga itu barang. Maka kami lakukan inisiatif mengambil secara paksa orang-orang ini supaya tidak terjadi people power, gitu ya. Tetapi yang ini politik ya, ini politik. Jadi situasi saat itu antara hitam, putih, merah, kuning kita nggak jelas. Ya, siapa yang berkepentingan menurunkan dan sebagainya itu sudah sangat kuat sekali ya untuk Soeharto saat itu turun. Memang tidak bisa dibendung. Apalah seorang kapten mengawal yang sebesar itu persoalannya. Ya. Kemudian setelah 98 terjadi, mahasiswa dan massa lainnya menduduki gedung MPR. Ya, beberapa jam, beberapa hari waktu itu, Bapak Soeharto mengundurkan diri dari presiden. Nah, sebelum proses itu, ini situasi makin kencang. Ternyata ini bocor ini. Apa yang kami lakukan pengambilan paksa tadi bocor. Ya, bocor. Dan itu kami kembalikan lagi ke masyarakat mereka semua. 9 orang itu kembalikan lagi. Jadi kami kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, mereka mulai bicara kemungkinan. Akhirnya kami tidak diapa-apain itu semua orang. Kan kita kembalikan diamankan sementara. Jadi pejabat semua sekarang itu. Wih, sudah menikmati. Ya, sudah pejabat karena ini kan karena politik kan waktu itu ya. Akhirnya kami juga harus menyerahkan diri. Kami siap bertanggung jawab atas apa yang akan kami lakukan. Bahwa kami inisiatif untuk melakukan pencegahan supaya people power itu tidak terjadi, supaya tidak ada namanya. Kalau dulu undang-undang kami yang undang-undang darurat ini sulit sekali untuk kami menjaga itu ya. Jadi sudah tangkaplah kami, menyerahkan diri, kemudian disidang, diketok palu, kemudian kami naik banding dan saya ditahan selama 20 bulan. Itu 2002, itu sudah selesai semua. Saya bukan pencuri, saya bukan koruptor. Ya. Saya bela negara, nggak ada kekayaan saya, tapi istri anak-anak kami menderita gara-gara ini. Kalau paham itu teman-teman, ya. Ini kalau prajurit Pak Tommy mati itu biasa, dia mati ya biasa selesai, memang resiko. Nanti dia ditinggal. Kontra mati kok. Mati biasa, ya. Tapi bela negara. Bagaimana istri anak?
Kan mati itu udah negara. Iya. Saat itu kita memang jaga konstituen, Jadi tugas tugas pokok kami. Tapi istri anak kita ini, siap. apakah kita memikirkan orang tua, dan saudara-saudara, Iya. dituduh kami macam-macam, padahal untuk negara. Dan itu sudah selesai. Sudah selesai. Saya sudah menjalani hukuman karena kelalaian saya. Ya. Saya tidak koruptor. Iya, iya. Ya. Ya. Saya bukan narkoba. Ya. Saya bukan pelecehan anak. Iya. Saya membela negara. Dan saya sudah menyelesaikan itu, dan itu sudah inkrah. Jangan diganggu lagi. Ya, jangan diganggu lagi. Itu tidak bagus. Ya. Kalau koruptor mengambil hak orang miskin, Ya, lebih parah lagi itu. membuat miskin, Miskin kan. mengambil, membuat miskin. Ya, Iya. Di bawah bela negara. ya, bila negara. Ya, mengamankan. Tapi Pak waktu itu, wah ini harus minum dulu karena ini kan cerita ini sangat menarik. Tegang ini mendengarkan. Izin Pak Jenderal. Tapi yang dikhawatirkan oleh Pak YSK dan juga mungkin prajurit TNI lain waktu itu soal kekacauan di Jakarta terjadi juga ya Pak. Kan ada kerusuhan juga ya di Ya. seperti di Glodok ya, terjadi penjarahan dan lain Ya. sebagainya. Itu sebelum Pak YSK mungkin atau sudah itu. Kalau itu terjadi sesudah Sesudah ya. saya menyerah. Oh, sebetulnya kalau Pak YSK nya menyerah, tetap lanjut tindakan yang Pak YSK dan tim lakukan, mungkin tidak akan terjadi ya. Itu Ya bisa saja, bisa Oh. seperti itu, bisa seperti seharusnya itu. dilanjutkan. Karena ini kan operator-operator yang kami ambil. Ketika dilepas, So, jadilah kerusuhan. ya minimal mengurangi lagi. Kalau kemarin kan seolah-olah memang kami didorong dalam situasi yang sulit yang kami tidak bisa tangkis. Gitu. Iya. Dan ini kan inisiatif yang para Iya. komandan-komandan lakukan. Gitu. Iya. Sebagai prajurit terdepan antara hidup atau mati kan gitu, ditembak atau menembak, Iya, iya. ya kan? Jadi ini yang kita lakukan Iya. adalah pencegahan sebenarnya supaya itu tidak terjadi. Tapi akhirnya terjadi juga. Jadi, ketika Pak YSK mundur dari itu ya, Setelah kami dikurung, setelah dikurung, waduh, Kami dikurung. sebetulnya jangan dikurung, harus Ya. dilanjutkan untuk mencegah gitu, terjadi ya. kerusuhan. Tapi itu juga semua Betul, yang terjadi lebih parah malah toh. Banyak yang kejadian ini diperkosa, meninggal, kasihan. ya, banyak dibakar, ya, Dibakar. banyak bicara seperti itu. Kan banyak penjara-penjara. Iya. Tapi itu kan bisa masa lalu ya. Iya. Dan saya sudah selesai, saya melaksanakan ya, hukuman selama 20 hari, 20 bulan, dan semua sudah inkrah. Saya pikir tidak perlu diskusikan lagi, tidak perlu lagi itu menjadi pembahasan, tetapi masyarakat sudah tahu bahwa ya saya mantan tahanan, tapi tahanan militer. Iya, iya. Tahanan militer, dan saya masih diberi kesempatan untuk melanjutkan berkarir di militer. Iya, iya. Waktu itu saya kapten, mayor, Betul. dihukum, dan hari ini saya mau jenderal sudah pensiun. Iya, iya. Dan itu sudah saya lewati. Jadi sebetulnya masyarakat yang korban kerusuhan ya di Jakarta itu mungkin mereka berharap Pak YSK dan tim itu lanjut menjalankan tugas itu untuk bukan meminimalisir tapi mencegah terjadi. Kalau mungkin dilanjutkan kan mereka tidak jadi korban. Ya, Keluarga mereka diperkosa, Ya. dibakar, dijarah toko-tokonya. kasihan mereka. Kerusuhan juga kan bukan cuma di Jakarta, Pak. Berlanjut sampai di provinsi-provinsi lain, Pak. Semua, sampai Papua. Sampai Papua, sampai di tetangga sini, di Poso, di Iya. Ternate. Ada keterkaitan itu, Pak. Betul. Memang Ini mereka sebuah totalitas. mereka Ya. bikin kacau ya tujuan mereka itu ya. Ya. Pak YSK sudah perkirakan mereka akan mengacaukan seluruh Ya. daerah. Kan kita bicaranya cuma dalam negeri nih Pak. Iya, iya. Bahwa ada intervensi luar negeri juga saat itu gitu. Tapi itu kan nggak mungkin lah kapasitas saya sebagai kapten mayor itu kan kapasitas saya itu. Tetapi ada intervensi luar Sempurna kepada pemerintah waktu itu, di mana pemerintah Soeharto menolak. Ya. Mungkin kita tahu lah MF toh,
Itu terjadi seperti itu. Dan situasi memang ekonomi global kan lagi jatuh, itu juga terdampak kepada Indonesia. Itu sampai 15.000. Iya, dari 2.500 dia melonjak itu dia 15.000, 16.000. Nah, itu yang terjadi saat itu ya. Ya. Dan saya ada di situ, jadi saya dalam proses globalisasi yang kondisi ekonomi lagi terpuruk, kemudian pemerintah kita juga diharapkan untuk segera turun karena tidak berhasil menyelesaikan persoalan bangsa. Apa ya, dari luar itu CIA ya? Banyak lah kita, banyak negara yang suka kita nggak tenang, ya kan? Banyak negara kita suka diadu-adu, kita Mereka nggak mau Indonesia jadi maju ya, jadi macam Asia negara berkembang terus nanti. Iya, berkembang terus. Kapan kita menjadi negara maju? Nah itu dia. Jadi semoga dengan Pak Prabowo ke depan kita bisa jadi negara maju ya, 5-10. kita berharap seperti itu. Program-program Pak Prabowo Gibran sangat bagus untuk Indonesia. Ya mungkin Indonesia masih 2045. 2045 ya. Jadi 10-20 tahun depan dengan Pak Prabowo diperkuat dengan gubernur-gubernur di provinsi-provinsi, kalau orang percaya Pak Prabowo di Sulawesi Utara Pak Yus, dengan memajukan masyarakat Sulawesi Utara dan provinsi lain, otomatis secara keseluruhan Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045 nanti ya. Seperti itu ya Pak, cita-cita Pak Prabowo. Dan surut duluan lah gitu ya. Surut duluan maju ya, pastilah harus surut duluan karena Pak Prabowo punya kampung halaman tuh harus dimajukan lebih dulu. Kalau saya jadi gubernurnya, Ya pasti. Gimana Pak Prabowo mau bangun kalau bukan jadi Pak Julius? tegak lurus ya, tegak lurus ya. Iya. Presidennya Prabowo Gibran ini Pak Prabowo-nya Gerindra, ya mestinya provinsi pasti Gerindra, ya. Kabupaten kota juga Gerindra, begitu. Itu baru tuh tegak lurus. Jadi kalau air itu jatuhnya itu nggak belok-belok dia, langsung ke sumber. Artinya program itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, ada yang terakhir ini, ada closing statement dari Pak YSK, mungkin terkait yang nomor urut itu, maknanya itu Pak YSK tolong diceritakan. Terima kasih Pak Tumi. Banyak orang berharap tim relawan saya, bahkan partai-partai koalisi saya, untuk mendapatkan nomor yang Pak Prabowo pakai kemarin. Nomor 2 kan. Saya bilang tidak. Tambah 2 orang kasih kan? Ya itu masa lalu. Masa lalu pada saat Pak Prabowo ya mencalonkan presiden nomor 2. Ya. Hari ini Bapak Prabowo sudah RI 1. Oke. Jadi kita ambil hikmah RI 1 itu tidak lurus. Itu surut 1. Itu dia. Makna dari kami itu satu Tuhan, satu semua ya. Itu yang besar. Itu satu tujuan, satu komando ya, menuju surut 1. Pemirsa sekalian, terima kasih. Jangan terima uang. Pilihlah pemimpinmu yang bukan tukang tipu, bukan pencuri uang, ya, bukan hanya di gubernur media sosial, ya, ini yang sering gubernur medsos, ya. Kemudian ya jangan korupsi, kasihan rakyat kita. Sulit ke depan lebih maju apabila pemimpinnya bersih dan tulus. Terima kasih Pak. Oke, demikian people, kita sudah berbincang-bincang dengan calon gubernur Sulawesi Utara kita nanti, Pak YSK. Tadi beliau sudah menjelaskan bagaimana untuk memajukan Sulawesi Utara ini ke depan. Bahkan Pak YSK juga sudah menggilirkan masalah atau berita yang beredar yang menyebut Pak YSK bagian dari kasus penculikan di Jakarta tahun 98. Tadi sudah clear, kita sudah dengar bersama, dan bahkan terakhir Pak YSK pesan kita majukan daerah kita bersama, kita satu tujuan, tegak lurus dari atas, dan yang
paling terakhir itu PSK siap membangun daerah ini tanpa korupsi ya Pak. Ya. Karena itu yang salah satu juga yang menyebabkan masyarakat jadi miskin karena para pejabat ini korupsi. Jadi ke depan itu janji dari Pak YSK, jika masyarakat mempercayakan PSK untuk menjadi gubernur 5-10 tahun ke depan, kita akan mendapatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama dengan Pak SK, dengan Partai Gerindra, dengan di belakangnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak SK untuk waktu dan kesempatan Terima kasih pemirsa sekalian. tampil di MP Talk Nado Pos. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal.